Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, perkenalkan nama saya Farid dari Divisi Technical Support. Saya Zia dari Divisi Finance Accounting. Dan saya Eko dari Divisi Sales. Pada kali ini kami akan membedah sebuah buku yaitu berjudul Good Vibes Life karya Vex King. Ya, bisa dimulai dari Bapak Eko. Mungkin sebagai pembuka. Ya. Terima kasih Pak Farid. Salam sehat selalu untuk semua kita semua. Betul yang dikatakan dari Pak Farid tadi, kesempatan ini kita ingin membahas atau membedah salah satu buku terbaik dari Viking, yaitu Good Vibes, Good Life, atau istilah sederhananya bahasa kitanya itu bagaimana mencintai diri sendiri dapat menjadi kunci pembuka kehebatan atau inner beauty di dalam diri kamu. Langsung saja tanpa berlama-lama, yang intinya nanti teman-teman, Pak Farid, Bu Dia bisa menerapkan di kehidupan sehari sama di lingkungan pekerjaan kita masing-masing. Apa manfaat atau positifnya dari buku ini? Langsung saja, kemarin yang kami soroti yaitu di bab 3 ya, yaitu tentang memprioritaskan diri sendiri. Memprioritaskan diri sendiri. Terima kasih. Kalau menurut saya memprioritaskan tentang diri sendiri yaitu tadi kita pandai-pandai bercermin tentang keadaan, tentang diri kita sendiri. Bercermin dalam arti di sini yaitu tadi kita memahami kekurangan dan kelebihan kita sendiri untuk memaksimalkan potensi yang ada. Sini kalau boleh sedikit sharing Pak Farid, Bu Dia, apa setiap manusia atau setiap kita kan pasti punya goal atau punya target dong, baik itu target jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Pak Farid mungkin kalau boleh sharing sedikit. Ya, kalau saya sih kalau memprioritaskan diri sendiri ini, kalau yang saya tangkap itu seringkali itu kita itu seolah-olah menjadi pahlawan tanpa memikirkan diri kita dahulu. Sebenarnya dalam banyak kasus itu, dalam banyak kehidupan itu, kebanyakan itu banyak yang hanya menjadi lilin. Jadi dia menerangi banyak orang tapi bermanfaat banyak orang, sebagian orang, tapi dia sendiri hancur. Pola-pola pikir itu yang harus kita perbaiki lah. Kalau bisa kita jadi matahari aja lah. Nah, jadi kalau matahari kan dia masih bertahan, meskipun dia berganti generasi dia masih bermanfaat untuk seterusnya. Jadi paling tidak kita sebelum kita membantu atau untuk bermanfaat sebagai kepada orang lain itu kitanya harus kuat dahulu. Ya sama aja sih seperti SOP standar penyelamatan waktu kalau kebakaran kan gitu. Jadi harus diselamatkan diri sendiri. Harus diri sendiri diutamakan dulu, baru kita bisa menyelamatkan yang lain. Dan itu kalau diaplikasikan di dunia kerja kita, apa yang kita punya, meskipun kita itu kasarannya nggak enak, mesti di lingkungan yang kurang kondusif mungkin, nah kita itu jangan terbawa vibes-nya, jangan terbawa arusnya, kita harus kuat. Jadi bagaimana cara mengubah mana sih yang kita, kalau di dalam bab ini ada dia itu kalau hal-hal yang buruk itu kita kesampingkan, kita cukup tahu. Jadi kalau hal-hal yang baik kita pelajari, kita ambil manfaatnya, jadi bisa kita share. Jadi energi-energi yang kurang baik itu bisa kita olah. Jadi kita pilah-pilah, kita saring, kita sharekan ke yang lain. Jadi yang lain juga terimbas energi positif tadi. Jadi suasana yang kurang kondusif tadi bisa lebih hangat lagi lah. Luar biasa, super sekali Pak Farid. Saya sangat sependapat dengan argumen atau narasi yang dengan paparkan.
Kalau Iya. dari Dia sendiri mungkin bisa melengkapi dari memprioritaskan diri sendiri di bab 3 ini. Oke, terima kasih Pak Eko. Ya. Ini sharing sedikit ya tentang memprioritaskan diri sendiri. Di dalam dunia kerja ini, saya pribadi itu orangnya apa ya, kayak nggak enakan gitu loh. Misalnya ada orang sedikit, misalnya kayak kesusahan tentang pekerjaan gitu, kayak apa ya, berusaha ingin membantu gitu loh Pak. Padahal pekerjaan saya sendiri pun kadang nggak terpegang karena terlalu misalnya membantu orang lain itu. Nah itu ya kurang bagus itu sih, mungkin benar yang dikatakan Pak Fahri tadi, memperbaiki atau mungkin mengurangi sifat nggak enakan itu sih, karena yang paling penting kan job desk utama kita kan pekerjaan kita harus selesai terlebih dahulu kan sebelum kita membantu orang lain gitu, meskipun kita teamwork ya. Nah kita ini sih mengurangi tadi sih, memperbaiki sikap nggak enakan kita agar pekerjaan kita lebih fokus. Itu sih Terima kasih, super sekali. dari saya. Siap. Ya, sebetulnya Ada tambahan mungkin? ya ada. Sebenarnya sih gini Mas ya. Sebenarnya meskipun jika nggak enakan apa itu sebenarnya biarkan aja alami, natural. Itu soalnya sudah bawaan orang sendiri-sendiri. Yang kita olah itu energinya. Jadi yang diambil itu energinya supaya kita ini bisa positif. Nah, jadi semangat kita itu kasarannya, kalau bahasa gini itu semangat terbarukan, seperti energi yang terbarukan terus. Jadi setiap hari itu kita nggak ada rasa putus asa, nggak ada rasa kecewa. Jadi selalu berpikiran positif. Nah kan begitu juga di keyakinan kita kan juga, kalau ada ayat itu ya Tuhan itu beserta prasangka hambanya. Jadi kalau prasangka kita itu baik ya insya Allah ya kita selalu dimudahkan. Pasti ada jalan keluar. Gitu sih kita. Terima kasih. Mungkin sedikit banyak bisa saya, bukan resum ya, mungkin bisa saya gabungkan dari tadi narasi yang pertama dengan Mas Farid. Bahwasanya sebelum kita menolong kiri kanan, amankan dulu diri kita dulu. Tadi kalau bisa saya tarik kesimpulan itu. Dalam arti di sini bukannya kita merasa egois mau menang sendiri, bukan. Cuman gimana kita bisa nolong orang lain kalau kita belum setting gitu kan. Terus yang dari Puji itu tadi bahwasanya kalau boleh bisa saya tarik, bisa saya bukan resum ya, misalnya intisari saya seperti hal empati boleh merasakan kesusahan, merasakan apa yang dirasakan orang lain, itu nggak apa-apa. Di sini mungkin yang bisa diberikan adalah dari sisi prioritas. Tadi ini kalau dari lingkungan pekerjaan ya, prioritas bagaimana? Jadi bisa memilah penting genting, penting nggak genting. Namanya orang kayak enak itu sekali kita di bawah. Terus kalau dari statement saya tentang menjaga emosi atau apa yang ada di dalam diri kita, yaitu tadi betul Pak Farid, aku sependapat dalam di sini selalu mengeluarkan vibra positif supaya sekelilingnya semesta pun mengamini. Tadi dari kita mau tidur kita ucapkan syukur sampai kita kembali mau tidur kita tadi. Banyak sekali case-case atau hambatan-hambatan yang kita hadapi di dunia pekerjaan. Misalnya kadang ada selisih pendapat atau kadang ada saya belum selesai di suatu pekerjaan A tapi udah ditambahin lagi, kita juga benar mampu. Itu sering sekali kita temukan. Tapi kalau saya sedikit berbagi tips, yaitu tadi selain memprioritaskan hal yang penting, yang kedua
manajemen waktu kan cuma. Yang kedua yaitu tadi kita punya prinsip loh, semua kita jadikan customer. Kalau aku ya, kalau di dunia jalan semua kita jadikan customer bagaimana? Ya, kerja setelah kita itu siapa? Di saya logistik, di situ ada tim logistik. Bagaimana sih tim menginginkan tim sana? Bukannya kita tidak terlepas dari permasalahan, menginginkan memudahkan kerjanya, itu customer kita. Kalau saya ada terus seperti itu tadi. Jadi kalau pas sampai besok nggak selesai, sangat menarik sekali di sini. Yang intinya mungkin kita bisa lebih merawat diri kita, mengatasi energi positif, terutama mengurangi energi toksik yang menggerogoti energi positif kita. Berupaya apa yang kita keluarkan dari mulut kita, kalau bisa hal positif. Kata-kata tidak, jangan berkonotasi negatif, tidak. Oke, mungkin bisa dicukupkan Pak Farid, Budian. Karena mungkin ada tambahan Budian, silakan. Mungkin masih ada unek-unek sedikit, silakan. Kita sharing untuk membangun kebaikan kita semua. Dulu ini sih Pak Eko, saya pernah ingat, pokoknya dulu ada yang bilang cara meningkatkan vibrasi itu salah satunya dengan tepuk tangan terus dan tersenyum. Nah itu saya dulu pernah, ini tentang vibrasi kan ya, bukunya. Saya pernah dengar dulu itu pokoknya cara meningkatkan vibrasi itu dengan tepuk tangan dan tersenyum. Nah itu juga saya pernah mempraktekkan sendiri. Mungkin saat kita sedih atau pokoknya suasana hati kita nggak enak, kita coba tersenyum, itu ternyata benar-benar berpengaruh di di hidup itu. Mungkin Pak Eko atau Pak Farid pernah nggak merasakan kayak gitu? Iya, sama kan. Itu malah kadang aku ditegur sama Pak Farid. Senyum itu ibadah. Kadang itu ke depan bendera sama cucu. Kalau nanti Pak Farid gitu. Ya betul, sepakat. Kita kan pagi hari kadang meeting, jenuh lah, pikiran itu sudah sibuk. Betul, Budian, sepakat sekali. Karena meskipun kita lihat Pak Eko nih kok cemburu terus ya, itu kan juga ke bawah ke kita nggak sih? Sebenarnya Pak Farid datang cemburu, ini ada apa ya? Kayak kita juga jadi negatif thinking kan? Wah ini ada masalah sih. Nah itu sih, itu juga berpengaruh. Betul Budian, sepakat. Pak Farid, ya teman, sudah cukup lah. Sudah, nggak habis-habis. Soalnya Budian asik. Yang pasti, yang utama coba kita introspeksi ke diri kita masing-masing ya, sama-sama review. Punya tujuan kedepannya yang lebih baik, meningkatkan produktivitas. Oke, kita cukupkan di podcast hari ini. Saya kembalikan ke Pak Farid. Ya, banyak hal menarik yang kami bahas dari podcast hari ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi kami dan juga mungkin bisa diaplikasikan kepada saudara-saudara sekalian. Ya sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa.